Oke, kalau kita ngomongin Papua, apa sih yang pertama kali muncul di kepala kalian? Mungkin pemandangan yang luar biasa atau budayanya yang super kaya. Tapi hari ini kita bakal kupas tuntas sebuah bab yang jarang banget dibicarakan. Sejarah Islam yang ternyata udah mengakar lama dan dalam di tanah Papua. Mungkin kalian kaget dengarnya. Masa sih? Soalnya narasi yang biasa kita dengar emang selingnya nggak mencakup sisi ini. Nah, siap-siap ya, karena kita akan lihat bukti-bukti yang nunjukin sisi lain dari sejarah Pulau Paling Timur di Nusantara ini. Iya, beneran. Kalian nggak salah dengar. Jauh sebelum pengaruh Eropa sampai di sana, di pesisir Papua itu udah berdiri kerajaan-kerajaan Islam. Lengkap loh dengan sistem politik, sosial, dan ekonominya sendiri yang unik banget. Oke, kita bedah lebih dalam lagi yuk. Kita akan fokus ke Papua Barat, khususnya wilayah Fak-Fak. Kenapa? Karena menurut catatan sejarah, wilayah inilah yang jadi gerbang pertama masuknya pengaruh Islam di pulau ini sejak abad ke-16. Dan dari sinilah identitas Islam yang unik itu mulai terbentuk. Tentu aja, sejarah ini nggak muncul tiba-tiba. Semuanya nyambung banget sama jalur perdagangan rempah-rempah yang super sibuk di Nusantara zaman dulu. Para pedagang muslim dari berbagai penjuru inilah yang jadi jembatan pertama yang menghubungkan Papua dengan dunia Islam yang lebih luas. Nah, bagian yang paling serunya nih, para sejarawan itu sampai sekarang belum satu suara loh soal gimana persisnya Islam bisa sampai ke sana. Jadinya kayak teka-teki sejarah raksasa dengan, katakanlah, ada 7 petunjuk utama atau 7 teori yang berbeda. Teorinya ini macam-macam banget. Ada yang bilang Islam asalnya ya dari Papua sendiri. Ada yang nunjuk ke seorang mubalik dari Aceh. Ada juga sufi dari Arab. Teori lain menyoroti hubungan lewat pernikahan dengan orang Jawa atau lewat pedagang Bugis dari Banda. Tapi, dua teori yang paling kuat nunjuk ke peran kesultanan-kesultanan di Maluku, Bacan, serta Ternate dan Tidore. Ini nunjukin betapa kompleksnya perdebatan sejarah ini dan masing-masing teori punya pendukungnya sendiri. Meskipun semua teori tadi ngasih potongan puzzle-nya masing-masing, bukti terkuat itu mengarah pada pengaruh kesultanan-kesultanan tetangga di Maluku. Kekuatan politik dan ekonomi mereka lah yang jadi mesin pendorong utama penyebaran Islam di pesisir Papua. Coba deh kita lihat urutan waktunya. Jadi, sekitar tahun 1460-an, Islam itu udah mapan banget di kalangan kerajaan Maluku. Nggak lama, di tahun 1521, Sultan Bacan udah tercatat punya kuasa atas suku-suku di Papua. Puncaknya, di tahun 1606, kekuasaan itu meluas secara resmi sampai ke Fak-Fak. Jadi ini bukan kebetulan ya, ini adalah sebuah proses yang sistematis. Nah, biar lebih kebayang, yuk kita masuk ke dalam salah satu kerajaan kunci yang lahir dari pengaruh ini, Kerajaan Fatagar di Fak-Fak. Ini contoh nyata banget gimana sebuah masyarakat Islam yang baru terbentuk di sana. Jadi, gimana caranya Islam menyebar di Fatagar? Ternyata prosesnya damai dan bertahap, lewat 4 jalur utama ini. Mulai dari perdagangan, terus diperkuat lewat ikatan pernikahan, lanjut ke pendidikan informal di masjid dan rumah, dan akhirnya dikunci lewat dukungan politik dari para pemimpin lokal sendiri. Hasilnya, kita bisa lihat gimana kehidupan di kerajaan Fatagar ini unik banget. Secara sosial, hukum Islam itu jalan barengan sama tradisi lokal kayak musik tifa, nggak ada yang dihilangkan. Ekonominya jelas, didominasi perdagangan pala di bawah pengaruh pedagang dari Seram dan regulasi dari Sultan Tidore. Terus politiknya dipimpin oleh seorang raja yang perannya itu jadi pemimpin, hakim, sekaligus penengah, dan selalu mendengarkan nasihat para tetua marga. Jadi kuncinya ada di sini nih, peran sentral sang raja. Dia bukan cuma pemimpin politik, tapi juga hakim dan mediator, yang ngegabungin wibawa tradisionalnya dengan tanggung jawab barunya sebagai pemimpin muslim. Dan yang keren, dia selalu melibatkan para tetua adat dalam mengambil keputusan. Nah, semua cerita sejarah ini nggak hilang gitu aja loh. Justru, warisannya itu masih kuat banget terasa sampai sekarang dan terus membentuk karakter serta kehidupan masyarakat di Fak-Fak hari ini. Salah satu bukti fisiknya yang bikin merinding nih, ada 8 manuskrip kuno yang ditemukan. Coba bayangin, salah satunya itu mushaf Al-Quran yang ditulis tangan di atas kulit kayu. Ini bukti konkret banget betapa dalamnya akar intelektual dan spiritual Islam di sana. Jejak sejarahnya juga bisa kita lihat di bangunan, contohnya Masjid Patim Burak ini. Lihat deh arsitekturnya, unik kan? Ada campuran gaya lokal Papua sama sentuhan Eropa. Bangunan ini seolah-olah lagi cerita ke kita tentang sejarah panjang akulturasi budaya yang terjadi di tanah ini. Tapi,
Ya, mungkin warisan yang paling berharga itu bukan benda, melainkan sebuah filosofi hidup. Namanya satu tungku, tiga batu. Keren ya? Tiga batu ini jadi simbol tiga agama utama di sana. Islam, Protestan, dan Katolik. Yang hidup rukun bareng-bareng menyangga kehidupan. Ini cerminan langsung dari proses islamisasi yang damai, yang akhirnya melahirkan budaya toleransi yang luar biasa kuat. Pelajaran penting banget buat kita semua hari ini kan? Jadi, cerita tentang kerajaan Islam di Papua ini ngingetin kita satu hal. Sejarah itu selalu punya banyak lapisan. Banyak sisi yang kadang tersembunyi. Ini bikin kita jadi pengen bertanya-tanya kan, kira-kira sejarah tersembunyi apa lagi ya di luar sana yang kalau kita tahu bisa mengubah total cara kita memandang masa lalu kita sendiri. Nah, jangan pernah berhenti penasaran ya.